Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kita lanjutkan kajian mawarith, fikih mawarith kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun warisan dan syarat warisan. Jadi arkanul irthi ada 3, sudah kita sebutkan. Yang pertama al-muwarrith, ya, si mayit yang mewariskan. Yang kedua al-warith, yaitu ahli waris yang mewarisi harta dari si muwarrith tadi. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah al-mauruth, yaitu harta yang diwaris. Kemudian juga kita sebutkan syurut al-irthi, syarat warisan ada 3. Yang pertama adalah tahaqququ mauti al-muwarrith haqiqatan au hukman. Terbukti wafatnya si muwarrith baik secara hakiki ataupun secara hukum. Yang kedua adalah tahaqququ hayati al-warith haqiqatan au hukman. Terbukti hidupnya si ahli waris baik secara hakiki maupun secara secara hukmi. Yang ketiga adalah al-ilmu bi muqtada al-irthi, yaitu mengetahui, memahami, ya, segala konsekuensi daripada warisan. Termasuk diantaranya adalah mengetahui arah dari warisan itu. Artinya apa? Seseorang menjadi ahli waris itu sebagai apa posisinya? Sebagai apa statusnya? Apakah dia sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, istri, dan sebagainya. Itu adalah sudah harus jelas, ya. Al-ilmu bi muqtada al-irthi, ya, termasuk konsekuensi dari warisan, bagaimana ia harus menunaikan warisan itu dengan sesuai dengan haknya, juga berusaha untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam semaksimal mungkin, ya kan. Ya, walaupun mungkin secara detail-detail itu agak kurang dikit bisa jadi. Ya, kalau cuma selisih 1 rupiah 2 rupiah kan tidak terlalu dimasalahkan. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang asbabu al-irthi. Juga ada 3. Jadi ada 3. Asbabul irthi ada 3. Yang pertama adalah an-nikah, karena pernikahan. Ya, dari ahli waris dengan jumlah 21 orang itu, maka yang menjadi ahli waris itu dari 25 ahli waris yang menjadi ahli waris itu 21-nya itu adalah disebabkan karena pernikahan. Karena nasab. Ngaco, ini udah malam. Saya ulang ya. Jadi yang pertama adalah karena kekerabatan. Waduh, kacau nih. Ya, jadi karena kekerabatan atau karena nasab. Itu sebab warisan yang pertama adalah karena nasab, ya. Nasab ini ada 21 orang dari 25 orang itu. Jadi mulai anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, kemudian orang tua, ya, bapak, ibu, kakek, nenek, kemudian saudara sekandung, saudara seibu, saudara seayah, keponakan, paman, sepupu. Itu semuanya adalah karena nasab, ya kan. Ada 21 orang, ya kan. Karena total ahli waris itu ada 25. Nah, yang kedua adalah karena pernikahan. Ya, yang menjadi ahli waris karena pernikahannya cuma ada 2 orang, yaitu suami atau istri. Itu nggak mungkin ada dua-duanya, ya kan. Pasti seorang laki-laki yang meninggalkan istri, atau seorang wanita yang meninggal dunia meninggalkan suami. Maka nggak ada orang pembagian warisan itu kemudian ada orang meninggal dunia meninggalkan suami, meninggalkan istri, itu nggak mungkin. Kalau nggak ada suami ya istri, antara dua itu, gitu kan. Ya, nggak ada dua-duanya malah ada, gitu kan. Nggak ada suami, nggak ada istri. Misalnya seorang yang meninggal dunia dalam keadaan bujang, itu kan suaminya nggak ada, istrinya nggak ada, kan, ya kan. Ada 2 orang, suami atau istri. Tuh. Yang ketiga adalah orang mendapatkan warisan karena sebab al-wala. Artinya apa? Menjadi orang yang memerdekakan si mayit. Jadi misalnya saya dulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh seorang laki-laki atau seorang wanita. Lalu ketika saya meninggal dunia, di antara ahli waris saya itu adalah orang yang mendapatkan warisan karena memerdekakan saya tadi. Ya, saya yang asalnya budak, kemudian bisa memiliki kuasa atas diri saya dan harta saya, maka
peran orang itu yang kemudian memerdekakan saya itu diantaranya adalah kemudian dia bisa menjadi ahli waris. Kapan? Saat saya tidak memiliki ahli waris yang lainnya, barulah kemudian warisan itu jatuh kepada orang yang memerdekakan saya dari perbudakan itu. Nah, kemudian ada persoalan tadi ya, dari sebab-sebab itu bagaimana dengan seorang wanita yang diceraikan? Apakah dia berhak mendapatkan warisan ataukah tidak? Pertama, orang yang diceraikan oleh seorang laki-laki dan dia masih berada dalam masa iddah, serta dia dicerai raj'i, yaitu cerai 1 dan 2 atau 2. Saya bilang ya, seorang wanita yang diceraikan dengan cerai 1 atau 2, namanya tolak raj'i, dan dia berada di dalam masa iddah, maka para ulama bersepakat bahwa dia masih berhak mendapatkan warisan. Yang kedua adalah, ini orang yang disepakati ya. Yang kedua adalah, kalau ada seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dengan tolak bain, tolak yang ketiga, dan dia ya baik masih berada dalam masa iddah atau tidak ya, maka dia tidak mendapatkan warisan, dengan syarat dia diceraikan bain dalam keadaan normal, bukan karena dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia meninggal dunia, yang disebut dengan maradul maut ya kan? Nanti saya jelaskan di situ ya. Ada perbedaan pendapat. Yang ketiga adalah, kalau ada seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya tolak apapun dan dia sudah selesai masa iddahnya, maka para ulama sepakat bahwa dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya kan? Jadi apapun bentuk iddahnya, tapi kalau dia sudah diceraikan oleh suaminya, kemudian dia selesai masa iddah, maka para ulama sepakat maka dia tidak mendapatkan warisan. Nah, kembali kepada persoalan yang kedua tadi adalah, kalau ada seseorang yang kemudian diceraikan dengan tolak bain pada saat si suami ini dalam keadaan maradul maut ya, dalam keadaan maradul maut, maka para ulama berbeda pendapat ya kan? Apakah orang itu bisa mendapatkan warisan ataukah tidak ya kan? Maka ada sebagian mereka yang kemudian niatnya adalah untuk menghalangi wanita itu dari mendapatkan warisan dengan diceraikan tolak bain, tolak 3. Ya kan? Maka kalau niatnya itu, ya kan, maka ya dia tetap mendapatkan warisan. Dia tetap mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu belum pada waktunya, ya kan? Belum pada waktunya. Jadi kalau ada seorang wanita diinginkan oleh suaminya, yang biasanya yang seperti ini bukan istri yang pertama, istri yang lain gitu kan, yang nggak urus sama suaminya itu, diceraikan tolak bain pada saat dia maradul maut, ya kan, dengan tujuan dia terhalang dari warisan, maka dia kemudian malah justru mendapatkan warisan. Ini kalau orang belajar kaidah fikih, masuk dalam kaidah fikih, man ista'jala syai'an qabla awanihi auqiba bihirmanihi. Jadi seseorang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukumi dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi suami ingin mendapatkan keinginannya, yaitu istrinya nggak dapat warisan, tapi justru malah diberikan kewenangan untuk mendapatkan warisan ya. Karena apa? Ya, dia dalam kondisi maradul maut tadi. Tapi kalau kemudian tidak ada tidak ada tanda-tanda bahwa dia berniat untuk, tidak ada niat untuk menghalanginya dari warisan, maka tetap dia tidak mendapatkan warisan. Ya kan? Seperti dia ya tadi misalnya tidak ada faktor apapun yang kemudian menyebabkan kecurigaan bahwa dia ingin dihalangi dari warisan, ya kan? Nah, mungkin juga karena dia tidak pernah ngurusin suaminya, atau dia marah-marah dengan suaminya, atau dia malah berbuat jahat kepada suaminya. Bisa jadi dia diceraikan bukan karena ingin dihalangi dari warisan, tapi karena memang tingkah lakunya yang menyebabkan suaminya menceraikan dia dengan tolak bain. Baik, kemudian yang itu tentang sebab warisan. Yang berikutnya adalah tentang mawani'u al-irthi. Mawani'
al-irthi, ya kan? Apa itu? Oh, penghalang-penghalang dari warisan. Artinya dia ahli waris. Dia bisa jadi mendapatkan warisan, tetapi karena ada penghalang ini maka dia kemudian batal dapat warisan. Ya. Yang kita ambil yang sepakati aja ya. Yang pertama adalah karena pembunuhan. Jadi orang itu meninggal dunia, si mayit itu meninggal dunia karena akibat pembunuhan yang dilakukannya. Ya kan? Jadi misalnya seorang anak ingin terburu-buru ingin mendapatkan warisan dari bapaknya. Ini bapak saya kok nggak mati-mati gitu, ditungguin bertahun-tahun karena sakit gitu kan. Lalu dia bunuh bapaknya, diracun atau ditusuk atau apa. Maka keinginannya itu, ya kan? Keinginannya itu kemudian, ya kan, tidak dipenuhi, ya kan? Justru dia malah terhalang dari mendapatkan warisan. Juga ada hadis ya mengatakan la yarithu al-qatil, bahwa orang yang membunuh itu tidak bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau dia sebagai pembunuh tapi bukan pembunuh si muwarith, ya maka dia tetap mendapatkan warisan. Misalnya dia bunuh orang lain, kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka dia bukan menjadi penyebab dari meninggalnya si muwarith ini, maka dia tetap mendapatkan warisan. Jadi yang maksud dengan al-qatl di sini adalah pembunuhan yang menyebabkan muwarith ini meninggal dunia karena tangannya. Lalu para ulama berbeda pendapat kemudian apakah ya, pembunuhan seperti apa yang kemudian menghalangi dari warisan. Ya, ini para ulama berbeda pendapat ya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang menghalangi itu adalah kalau pembunuhan itu dilakukan secara sengaja, ya kan? Secara sengaja. Kalau dilakukan secara sengaja maka tidak mendapatkan warisan, ya kan? Tapi kalau tidak sengaja berarti dapat warisan. Sebagian lagi mengatakan pembunuhan yang hak, yang tidak hak, pembunuhan yang tidak hak. Ya kan ada pembunuhan yang hak ya, seperti misalnya si orang tuanya ini dibunuh oleh anaknya sendiri, yang pada saat itu si anaknya ini adalah sebagai al-ghuju, ya kan. Oleh pemerintah diberikan tugas kamu bunuh orang yang ya, yang divonis bunuh ini, ya kan. Nah, ternyata anaknya sendiri. Nah, si anaknya membunuh bapaknya itu dengan cara yang hak. Maka tetap mendapatkan warisan. Ya, yang menghalangi dari warisan adalah yang pembunuhan tanpa hak. Ya, kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa pembunuhan yang dimaksud adalah segala bentuk pembunuhan, mau sengaja mau tidak, gitu kan. Mau sengaja mau tidak itu tetap tidak mendapatkan warisan. Ya, jadi misalnya tidak sengaja ketabrak misalnya, pas lagi si anaknya mundurin mobil, bapaknya lagi duduk di belakang mobil misalnya, kemudian ketabrak meninggal dunia, itu kan nggak sengaja, ya kan. Nah, tadi pendapat yang ketiga adalah semua pembunuhan termasuk diantaranya yang tidak sengaja, dianggap membunuh juga, menyebabkan orang tuanya meninggal dunia walaupun tidak sengaja dan tidak mendapatkan warisan. Gitu. Ini berbagai pendapat di antara para ulama. Maka yang masuk akal adalah bahwa yang menghalangi seseorang dari warisan adalah yang pembunuhan sengaja dan tanpa hak, ya kan. Berarti pembunuhan yang tidak sengaja atau pembunuhan yang pakai yang dengan cara hak maka tetap mendapatkan warisan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan agama, ikhtilafu dinin, perbedaan agama. Jadi si mayit dengan ahli waris itu beda agama, ya kan. Tadi pakai wifi suka macet. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa pembunuhan lagi ikhtilafu dinin, ya kan. Jadi kalau beda agama, baik yang meninggal dunia muslim atau non muslim, ahli warisnya sebaliknya, maka itu tidak saling mewarisi. Kenapa? Ini menjadi pendapat jumhur ulama karena hadisnya bunyinya adalah la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian lagi ulama mengatakan bahwa yang kalau ahli warisnya itu muslim, maka dia bisa mewarisi orang yang mewaris yang non muslim. Misalnya bapaknya meninggal dunia dalam keadaan non muslim, kemudian anaknya muslim, maka sebagian ulama mengatakan si muslim ini yang hidup ini bisa mewarisi
muwarith yang non muslim. Cuman dalilnya sangat umum. Dalilnya adalah al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya, jadi pendapat ini lemah ya kan. Karena al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi itu tidak ada kaitannya dengan warisan. Ya kan? Tapi ada sebagian ulama mengatakan begitu ya kan. Ya. Pendapat yang ketiga adalah kalau ahli waris itu kemudian masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka dia bisa mendapatkan warisan. Jadi misalnya seorang bapak meninggal dunia, anaknya non muslim. Kemudian bapaknya meninggal dunia, ya kan, sebelum dibagi warisannya, maka dia masuk Islam. Jadi bapaknya meninggal dunia, dia dikasih tahu, "Nak, bapak kamu pesan, kamu harus masuk Islam," gitu kan. Kemudian dia masuk Islam sebelum dibagi warisannya, maka dia bisa mendapatkan warisan. Sehingga standarnya bukan ketika si mayit itu meninggal dunia, tapi standarnya adalah ketika pembagian warisan. Nah, hanya saja pendapat ini ya tidak kuat gitu kan, karena nanti akan diakal-akali oleh orang, masuk Islam duluan, ya masuk Islam dulu, nanti kemudian setelah dapat warisan kafir lagi gitu kan. Ya, maka yang kuat adalah jumhur ulama mengatakan bahwa orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam. Dan begitu pula beda agama ini berlaku pada mereka ketika ada orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam menggunakan hukum-hukum Islam, gitu kan. Maka hukum waris ini juga berlaku bagi mereka. Ya misalnya yang satu Hindu, yang satu Buddha, yang satu beda-beda agama, itu juga sama, ya kan? Ya kan? Sebagian mengatakan karena beda agama maka tidak bisa saling mewarisi. Ya, tapi sebagian mengatakan bahwa itu adalah sama-sama kafir karena al-kufru millatun wahidah, maka mereka sama bisa saling mewarisi. Karena kafir hanya ada dua agama, kafir dan Islam gitu kan. Ketika mereka sesama kafir, walaupun bedanya beda-beda agama, Yahudi, Majusi, Nasrani, Buddha dan sebagainya, mereka sama-sama kafir, ya kan? Maka mereka bisa saling mewarisi menurut sebagian ulama, ya kan? Ya. Kemudian merasa rugikah kita sebagai misalnya ada orang ahli warisnya itu muslim, orang meninggal dunia itu non muslim, ya kan? Merugi nggak dapat warisan? Ya tentu tidak merugi. Karena apa? Karena dia telah memilih jalan yang lebih mahal dari semua harta di dunia ini. Jadi nggak perlu risau misalnya orang tuanya non muslim, kemudian orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan non muslim, kemudian anaknya muslim, ya kan? Maka bisa dijawab, ya saya nggak dapat warisan nggak apa-apa, karena Islam itu harganya lebih mahal daripada seluruh yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau kemudian sebaliknya, yang meninggal dunia orang tuanya misalnya muslim, anaknya non muslim, ya kan? Orang tuanya meninggal dunia duluan, ya kan? Maka orang non muslim ini anaknya nggak dapat warisan. Kenapa? Lah dia kagak mau ikut bapaknya, disuruh masuk Islam nggak mau, malah dia ambil agama yang lainnya. Kenapa dia harus mendapatkan warisan dari bapaknya? Orang perintahnya nggak dengarkan, ya, tarbiyah yang dilakukan, nasihatnya yang diberikan tidak pernah didengar, ya kan? Untuk apa kemudian mengharapkan warisan dari orang tuanya yang muslim? Ya itu salah-salah dia gitu kan. Ya, itulah diantara hikmahnya. Kemudian yang ketiga adalah sebab mawani, penghalang warisan adalah budak. Jadi seseorang yang berstatus budak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Misalnya ada seorang ayah meninggal dunia, anaknya ada yang menjadi budak, ya kan? Atau ibunya meninggal dunia, anaknya ada yang jadi budak. Anaknya kan ini dapat warisan harusnya. Tapi karena statusnya dia sebagai seorang budak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa demikian? Karena budak itu tidak memiliki hak kepemilikan atas harta. Karena dia dan hartanya itu milik majikannya. Kalau budak diberikan harta, maka harta itu akan menjadi milik majikannya, sehingga keluar dari konsep warisan di mana harta itu diberikan kepada ahli waris. Nah ini malah jatuh kepada orang luar yang bukan ada hubungan kekerabatan tadi itu, ya. Ini budak, ya. Kemudian ya sekarang masuk kepada al-warithun wal warithat. Al-warithun wal warithat, ya. Al-warithun wal warithat. Saya akan kirimkan file kepada antum dan antuna, ya, semester 6 ya. Skema ahli waris, ya. Sebenarnya ini juga sudah ada di video saya yang sebelumnya yang saya kirim, ya. Tetapi itu tahun yang lalu tuh saya ngajar itu, ya.
Ya, jadi bisa didengarkan yang sekarang, mungkin yang sekarang tidak bisa detail ya. Yang kemarin tuh ya malah yang detail tuh kan. Nah, skema itu saya akan berikan ya kan. Catatannya adalah bahwa ketika kita menentukan ahli waris, maka kita harus berangkat dari si mayit. Berangkat dari si mayit. Ya kan? Ahli waris ini ada 25, akan saya bagi menjadi 2. Ya, akan saya bagi menjadi 2, ya kan? Yaitu al-warithun, ahli waris dari kalangan laki-laki, dan al-warithat, ahli waris dari kalangan perempuan. Ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki dan ada 10 ahli waris dari kalangan perempuan, ya kan? Silakan dilihat skemanya. Kita berangkat dari si mayit. Nih. Ahli waris laki-laki, ya kan? Pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Jadi misalnya saya meninggal dunia, saya punya anak laki-laki, ya kan? Maka dia adalah ahli waris saya. Ya, yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Karena cucu laki-laki dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris saya, dari jalur saya. Kenapa? Karena cucu itu punya jalur warisan sendiri, yaitu kepada bapaknya, kepada mantu saya. Ya. Jadi yang menjadi ahli waris cucu ini adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tadi contohnya misalnya saya punya anak ya A ini kemudian punya anak laki-laki B. Ya, maka si B ini adalah cucu laki-laki yang berasal dari anak laki-laki saya, si A, ya kan, dari saya. Dia termasuk ahli waris. Saya kasih nama misalnya, saya punya anak laki-laki misalnya Joko. Joko punya anak laki-laki misalnya Ahmad. Maka si Ahmad ini adalah ahli waris saya. Ini yang disebut dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tapi kalau cucu laki-laki dari anak perempuan, maka dia tidak termasuk ahli waris saya. Ya kan? Misalnya saya punya anak perempuan, Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali, ya kan? Terus punya anak. Anaknya itu tidak termasuk ahli waris saya. Ya, mau anaknya mau laki-laki mau perempuan, itu tidak termasuk ahli waris saya. Jadi statusnya cucu laki-laki dari anak perempuan, itu bukan termasuk ahli waris saya, tapi dia nanti masuknya dzawil arham, ya kan? Kemana kewarisannya? Ya ke mantu saya, ke Ali tadi kan. Jadi jalurnya ke laki-laki. Ya makanya bin itu kan kepada laki-laki, tidak ke perempuan. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayah. Ya kan? Ayah, ya tentu ayah ini adalah ayah yang kemudian menyebabkan si mayit lahir, gitu kan. Dari ibu yang mana saja, gitu kan. Ya kan? Jadi misalnya saya meninggal dunia, saya punya ayah. Ya, ayah saya misalnya namanya Abu Bakar, gitu kan. Ya, nama saya. Kalau asli ya nama bapak saya namanya Asmuni. Itu bapak saya. Kalau dia masih hidup, saya meninggal dunia, maka dia termasuk ahli waris saya dan mendapatkan warisan bapak saya, ya kan. Ya kan. Kemudian masalah kok ibunya di mana ya, nanti di grup wanita nantinya. Kemudian yang keempat, anak ayah angkat nggak masuk ya, ayah angkat, kemudian bapak mertua itu nggak masuk gitu ya. Jadi ayah yang kemudian menjadi penyebab si mayat lahir, begitu kan. Kemudian yang keempat adalah kakek. Kakek yang masuk dalam hitungan warisan adalah kakek dari bapak. Jadi bapak saya tadi kan Asmuni. Ya, dia punya bapak lagi, yaitu Abdul Manan. Maka dia Abdul Manan, kakek Abdul Manan adalah termasuk ahli waris saya. Jadi ketika saya meninggal dunia, ada kakek saya, maka dia termasuk ahli waris. Dia mendapatkan warisan kalau nggak ada bapak, ya kan? Ya kan? Jadi kakek, ya kan? Yang kelima, nah ini sudah pindah ke namanya al-hawashi, yaitu ke sebelah. Siapa itu? Yaitu saudara. Ya, yang kelima adalah saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Siapa itu saudara laki-laki sekandung? Artinya saya si mayit dengan saudara laki-laki saya tadi itu bapaknya sama, ibunya sama. Bapaknya sama, ibunya sama. Jadi saya misalnya Maftuh meninggal dunia, bapak saya Asmuni. Asmuni ini punya anak selain Maftuh ada misalnya Muhibbin. Ya, Muhibbin itu adalah adik kandung saya atau kakak saya, ya kan, Musyaddad misalnya. Maka dia adalah kakak kandung saya, ya kan. Jadi Muhibbin adik saya, Musyaddad kakak kandung saya, ya kan. Itu adalah ahli waris saya, ya kan. Dan sekandung karena bapak saya dengan bapaknya sama, ibu saya dan ibunya sama, ya kan. Itu namanya saudara laki-laki sekandung. Yang keenam adalah saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak, ya kan. Jadi antara si mayit dengan saudara laki-laki sebapak itu bapaknya sama, ibunya beda. Misalnya
bapak saya Asmuni memiliki istri dua, ya kan? Memiliki istri dua. Satu misalnya ya ibu saya kandung Maftuhah. Misalnya punya istri lagi, misalnya Aisyah. Nah, Aisyah. Nah, hasil pernikahan bapak saya Asmuni tadi dengan Maftuhah lahir saya, Maftuh. Saya mayitnya. Kemudian bapak Asmuni menikah lagi dengan misalnya Aisyah. Aisyah punya anak laki, ya kan? Punya anak laki, misalnya namanya Ahmad misalnya. Maka hubungan saya dengan Ahmad ketika saya meninggal dunia, maka Ahmad itu ahli waris saya, tapi dia hubungannya adalah saudara sebapak. Bapaknya sama, ibunya beda. Ibu saya Maftuhah, ibunya Ahmad. Siapa tadi? Aisyah. Ya kan? Itu. Kemudian yang ketujuh adalah saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu. Apa itu? Hubungan saudara laki-laki seibu dengan saya sebagai mayit itu satu ibu beda bapak. Satu ibu beda bapak. Misalnya gini. Bapak saya tadi kan Asmuni. Punya istri Maftuhah, lahir saya. Ya kan? Kemudian misalnya Pak Asmuni meninggal dunia atau menceraikan ibu saya. Ibu saya kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Misalnya namanya Fatoni misalnya. Kemudian punya anak hubungan itu. Ya, anaknya misalnya namanya Kariman misalnya. Maka hubungan saya dengan Kariman itu adalah satu ibu beda bapak. Bapak saya Asmuni, bapaknya dia Fatoni, ya kan? Itu adalah saudara seibu. Ya, itu nomor 7. Yang kedelapan adalah ya kan? Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ya kan? Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Bahasa Arabnya ibnu al-akh asy-syaqiq. Ibnu anak laki-laki, ya kan? Al-akh dari saudara laki-laki, asy-syaqiq sekandung. Jadi tadi saya punya kakak Musyaddad. Musyaddad punya anak laki-laki, ya kan? Musyaddad punya anak laki-laki. Berarti kan bukan saya dengan dia keponakan, dia keponakan saya. Jadi ini adalah keponakan, masuk ke keponakan. Ya kan? Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kakak sekandung saya tadi adalah Musyaddad. Dia punya anak misalnya ya apa namanya? Misalnya Rahmat misalnya. Maka Rahmat itu adalah keponakan saya. Bapaknya Musyaddad kakak saya, gitu kan. Rahmat itu adalah keponakan saya. Nah, dia termasuk ahli waris saya nomor 8, ya kan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, ya kan? Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Jadi saya punya saudara laki-laki sebapak. Tadi sudah saya gambarkan ya. Jadi bapaknya sama, ibunya beda, ya kan? Bapaknya sama, ibunya beda. Nah, dia punya anak laki, ya kan? Nah, saya contohkan tadi misalnya bapak saya sebapak ya Asmuni, ibu saya Maftuhah. Kemudian Bapak Asmuni nikah lagi dengan Aisyah. Aisyah punya anak Ali. Nah, Ali kan saudara laki-laki saya sebapak. Nah, Ali punya anak laki-laki. Misalnya namanya siapa? Namanya Utsman misalnya. Maka Utsman itu adalah keponakan saya dari si Ali, yang mana Ali itu adalah saudara laki-laki sebapak dengan saya. Puyeng kan? Iya. Makanya lihat skema tuh. Kita lihat tuh kan. Ya kan, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, ya kan? Itu anaknya nomor 6, ya kan? Nomor 6. Baik, kemudian yang berikutnya yang ke-10 adalah masuk ke paman, ya kan? Paman itu adalah kakak atau adiknya bapak. Jadi saya punya bapak namanya Asmuni tadi ya. Bapak saya punya adik atau punya kakak, ya kan? Itu namanya paman kan? Nah, adiknya bapak saya misalnya namanya Asrori, ya kan? Asrori, betul Asrori gitu kan. Itu paman saya, maka dia termasuk ahli waris saya, ya kan? Asrori itu ahli waris saya. Dan hubungan bapak saya, Bapak Asmuni dengan Pak Asrori itu adalah sekandung, ya kan? Sekandung, ya kan? Ya, sekandung. Yang ke-11 adalah paman sebapak. Ya, al-am li'ab, paman sebapak. Jadi bapak saya Asmuni punya adik atau kakak. Misalnya namanya siapa namanya A lah. Saya sebenarnya ngasih namanya Joko ya. Joko ini hubungannya dengan bapak saya itu satu bapak beda ibu. Saya ulang ya, Joko ini dengan bapak saya itu adalah beda ibu, satu bapak beda ibu. Jadi saudara sebapak. Itu nomor 11 ya, paman sebapak.
dia ahli waris saya. Ya kan? Kemudian yang ke-12 adalah anak laki-laki dari paman sekandung. Anaknya Pak Asrori, ya kan? Jadi kan Pak Asrori punya anak laki-laki, ya kan? Maka dia adalah sepupu saya kan? Kan saya bapaknya Asmuni, Bapak Asmuni. Kemudian adik-adiknya Pak Asmuni ada Asrori. Asrori punya anak laki-laki. Itu kan berarti sepupuan. Nah, itu sepupu saya itu. Ya, laki-laki dari paman sekandung. Itu nomor 12. Nomor 13 adalah anak laki-laki dari paman sebapak. Anak laki-laki dari paman sebapak. Jadi gini, tadi kan bapak saya punya saudara sebapak. Siapa namanya? Joko tadi ya, Joko. Joko itu adalah saudara sebapak dengan bapak saya, dengan Pak Asmuni, ya kan? Pak Asmuni dengan Joko ini adalah saudara sebapak beda ibu, ya kan? Nah, kemudian Pak Joko ini punya anak laki-laki, ya, punya anak laki-laki. Ya, misalnya namanya siapa namanya? Arif misalnya. Nah, Arif itu kan sepupu saya. Tapi bapaknya itu bukan paman sekandung, tapi dia adalah paman sebapak. Sebapak dengan bapak saya. Itu nomor 13 tuh, ya kan? Paling jauh tuh, ya kan? Nah, itu 13. Yang ke-14 adalah suami. Yang ke-14 adalah suami. Yang ke-15 terakhir adalah seorang laki-laki yang memerdekakan saya sebagai budak dulunya, ya kan? Yang mu'tik tadi itu loh, yang sebab warisannya karena memerdekakan. Itu kan laki-laki, ada laki-laki, ada perempuan kan. Nah, ini yang laki-laki. Ada laki-laki yang memerdekakan saya sebagai budak menjadi merdeka, maka dia mu'tik namanya. Itu nomor 15. Inilah 15 ahli waris yang akan menjadi warisan bagi ahli waris bagi saya. Nah, tentu 15 itu kalau seandainya ada semuanya, ya tidak semua mendapatkan warisan. Hanya orang-orang terdekat saja yang mendapatkan warisan, yang jauh terhalang dari mendapatkan warisan. Ya kan? Yang perempuan ada 10 orang, lebih ringkas ya, lebih ringkas. Yang pertama, 10 orang yang menjadi ahli waris adalah yang pertama adalah anak perempuan. Ya, saya meninggal dunia punya anak perempuan namanya Syaima, maka dia anak perempuan saya, dia ahli waris saya. Yang kedua adalah cucu perempuan tapi dari anak laki-laki, ya kan? Tadi udah kita jelasin di awal ya, bahwa anak perempuan tidak bisa melanjutkan warisan kepada anak-anaknya. Ya kan? Tadi namanya anak saya Syaima misalnya tidak bisa, anak-anaknya Syaima itu menjadi ahli waris saya, mau laki-laki mau perempuan nggak jadi ahli waris. Tapi yang dimaksud di sini adalah cucu perempuan. Ini kan perempuan, ya kan? Al-warithat, para perempuan yang menjadi ahli waris. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi saya si mayitnya punya anak laki-laki, misalnya Akif, ya Akif. Akif ini punya anak perempuan. Nah, namanya Maryam misalnya. Maka Maryam ini adalah cucu saya. Tapi bapaknya itu adalah anak saya. Jadi dia dari anak saya laki-laki. Ya, ini namanya cucu perempuan dari anak laki-laki, paham ya? Yang ketiga itu ibu, ya kan? Ibu yang melahirkan si mayit, ya kan? Ibu yang melahirkan saya itu Bu Maftuhah kalau ibu saya. Ini saya Maftuh, ibu saya Maftuhah. Yang keempat nenek, ya kan? Nenek ini yang keempat ini adalah nenek dari bapak. Yang kelima nenek dari ibu. Jadi kalau nenek ini ada dua, baik dari bapak maupun dari ibu sama-sama jadi ahli waris, ya kan? 5 kan, udah 5, tinggal 5 lagi. Yang ke-6 adalah saudara perempuan sekandung. Saya mayitnya punya kakak atau adik perempuan, ya kan? Misalnya saya punya kakak namanya Ahsanah. Dia adalah saudara perempuan sekandung saya. Dia termasuk ahli waris. Yang ke berapa ini? Yang ke-7 adalah saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak, ya kan? Jadi misalnya tadi saya jelaskan di awal juga sudah sebutkan. Misalnya hubungan saya dengan saudara perempuan sebapak itu satu bapak beda ibu. Jadi saya jelaskan sedikit. Misalnya bapak saya punya 2 istri. Satu Maftuhah melahirkan saya, satu Aisyah melahirkan anak perempuan. Melahirkan anak perempuan. Misalnya namanya Khadijah, ya kan? Ya kan? Jadi bapak saya punya istri 2, Maftuhah dan Aisyah. Maftuhah melahirkan saya, kemudian Aisyah melahirkan siapa tadi? Ya, Khadijah. Ya, itu kan saudara bapak saya, ya kan? Bapak saya dengan dia sama, ibunya beda. Itu yang ke-7 itu kan. Yang ke-7. Yang ke-8 adalah saudara perempuan seibu, saudara perempuan seibu, ya kan? Jadi hubungan saya dengan saudara perempuan seibu itu adalah
Ya, satu ibu beda bapak, satu ibu beda bapak. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah istri, yang ke-10 adalah mu'tiqah, seorang wanita yang memerdekakan saya dari perbudakan. Ya, itu 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Ya, ya mudah-mudahan nggak bingung ya. Ya, silakan dibayangkan, silakan diterawang. Ya kan, kalau ada yang nggak jelas silakan nanti ditanyakan. Nah, ini pelajaran kita pada hari ini, ya kan. Mohon maaf karena saya tidak bisa ngajar secara langsung. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di grup, nanti akan saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.